Halo everyone, welcome back again. So, kali ini kita akan update market cryptocurrency yang hari ini sedang terjadi kenaikan secara signifikan. Selain itu pun kita akan update juga mengenai beberapa big company yang sekarang mulai mengajukan Bitcoin Spot ETF. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap do your own research. Di sini gue tidak ada suara ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun risikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, jadi sekitar 4 hari yang lalu di mana gue telah membahas mengenai BlackRock yang ternyata mulai mengajukan Bitcoin Spot ETF. Lalu apa dampak terhadap market cryptocurrency ketika Bitcoin Spot ETF itu telah disetujui salah satunya oleh regulator Amerika Serikat yaitu SEC. Kali ini gue bakal membahas beberapa informasi yang terjadi dan juga menggemuruhkan sektor industri cryptocurrency dengan banyaknya big company secara berbondong-bondong untuk mengajukan Bitcoin Spot ETF. Walaupun kejadian tersebut itu bukan pertama kalinya, terutama di tahun 2023, ternyata pada tahun 2021 pun ada beberapa perusahaan yang mulai mencoba untuk mengajukan Bitcoin Spot ETF, namun ternyata telah ditolak oleh SEC. Nah, jadi selain faktor dari halvingnya Bitcoin, mungkin Bitcoin Spot ETF adalah salah satu pemicu ataupun pendongkrak dalam sebuah harga dari kenaikan Bitcoin. Karena perbedaan Bitcoin Spot ETF dengan Futures ETF itu tentu berbeda. Untuk Futures ETF itu ada market maker. Tapi untuk Spot Bitcoin ETF, ini ada salah satu perusahaan yang harus membeli di spot market mengenai Bitcoin dan nantinya ini akan dijual kepada beberapa investor yang mungkin notabene itu tidak mengetahui bagaimana cara membeli Bitcoin ketika beberapa investor ingin berinvestasi atau mungkin belum paham bagaimana cara membelinya di spot market terutama untuk penggunaan exchangers dan juga decentralized exchange. Nah, jadi ini adalah salah satu informasi yang sangat-sangat positif sekali, terutama untuk kita khususnya yang sudah mengetahui tata cara membeli Bitcoin atau aset-aset cryptocurrency yang lainnya, baik dalam decentralized exchange ataupun centralized exchange seperti Binance, Coinbase, Kraken, ataupun bursa-bursa lokal. Dan tanpa mengurangi rasa hormat gue untuk teman-teman semua, so di sini gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang baru mampir atau yang baru menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu, walaupun gue tidak memaksa kalian untuk subscribe channel ini. Oke, jadi sebelum lanjut ke poin inti pembahasannya, kali ini kita cek mengenai market cryptocurrency terlebih dahulu, apakah kali ini masih terjadi kenaikan yang signifikan atau agak sedikit mengalami koreksi. Oke, sekarang gue masuk ke dalam coin market cap. Ternyata untuk industri cryptocurrency, market cap secara global sedang terjadi kenaikan sekitar 5,72%. Di sini kita bisa menyaksikan dalam satu hari aja Bitcoin bisa mengalami kenaikan sekitar 7,85%. Ada Ethereum hampir 5% dan beberapa altcoin pun lebih cenderung mengalami kenaikan dan bahkan rata-rata kenaikan tersebut itu di atas 3%. Oke, jadi sekarang ada beberapa informasi yang bakal gue sampaikan kepada kalian. Harap disimak baik-baik supaya kalian tidak gagal paham. Sekali lagi disclaimer on dan Dior. Gue hanya sekedar memberikan suatu opini dan juga perspektif gue pribadi mengenai rumor dan juga adanya suatu gemuruh dari beberapa big company yang mulai berlomba-lomba untuk mengajukan Bitcoin Spot ETF. Oke, untuk informasi yang pertama, di mana kenaikan harga ataupun market cryptocurrency sedang menghijau, terutama untuk di hari sekarang, tepat di tanggal 21 bulan 6 2023. Apakah terjadinya FOMO karena adanya beberapa big company yang mulai mengajukan Bitcoin Spot ETF? Atau mungkinkah salah satu big company dengan pengelolaan dana terbesar sekitar 9 hingga 10 triliun dolar, yaitu BlackRock, telah membeli dan mempom-pom dari Bitcoin sehingga market cryptocurrency terjadi kenaikan secara signifikan? Tentu jawabannya tidak seperti itu ya. Menurut perspektif gue pribadi, BlackRock mungkin belum membeli dari Bitcoin atau mungkin belum mengadopsi daripada Bitcoin karena Bitcoin Spot ETF masih dalam tahap pengajuan ataupun create. Nah, jadi di sini gue telah menemukan dalam sebuah informasi dari akun Twitternya Wellwire bahwa ternyata kenaikan dari Bitcoin mungkin faktor utamanya dari sini. Jika Anda bertanya-tanya mengapa Bitcoin berwarna hijau hari ini, itu karena Tether mencetak 250 juta dolar USDT lagi dari udara tipis untuk memompa harga secara artifisial. Nah, jadi di sini memang adanya sebuah statement juga ataupun pengumuman dari perusahaannya pencipta dari stablecoin USDT bahwa dia akan mencoba untuk mengakumulasi dari Bitcoin setiap bulan. Nah, mungkin ini adalah salah satu faktor utama selain beberapa investor retail ataupun investor berkantong tebal yang tidak mau ketinggalan dengan adanya suatu informasi beberapa big company yang mulai mencoba untuk mengajukan kembali Bitcoin Spot ETF. Salah satunya adalah perusahaan Tether ataupun pencetak dari Tether USDT yang mulai mengakumulasi dari kepemilikan Bitcoin. Dan untuk informasi selanjutnya datang dari akun Twitternya Coindex Indonesia, di mana dia telah mengupdate beberapa big company ataupun perusahaan yang mulai mencoba untuk mengajukan Bitcoin Spot ETF.
2 minggu yang lalu sepertinya kripto tamat nasibnya karena Binance dan juga Coinbase dituntut oleh SEC dan juga USDT mengalami deepage, dan sekarang BlackRock, Citadel, Fidelity, Schwab, WisdomTree, Invesco, dan juga Deutsche Bank semuanya bergerak ke pasar kripto dan bahkan menarik sekali timeline-nya. Nah, jadi dengan adanya gugatan yang telah dilakukan oleh regulator Amerika Serikat, salah satunya adalah SEC, kepada 2 bursa terbesar di dunia yaitu Binance dan juga Coinbase, kali ini dibarengi juga dengan gemuruhnya beberapa big company yang mulai mencoba untuk mengajukan Bitcoin Spot ETF. Dan tentu informasi tersebut ini mendorong beberapa big company harus mengikuti langkah dari pengajuan Bitcoin Spot ETF adalah sumber utamanya dari BlackRock, salah satu big company dengan pengelolaan dana sekitar 9 hingga 10 triliun US dollar, dan bagaimana dampak dengan market cryptocurrency khususnya untuk Bitcoin dengan persetujuan dari pengajuan beberapa big company untuk mengajukan Bitcoin Spot ETF. Jadi mungkin yang gue katakan tadi, selain halving daripada Bitcoin, mungkin Bitcoin Spot ETF lah yang akan mendongkrak dalam sebuah kenaikan harga, dan bahkan bukan hanya to the moon tetapi mungkin bisa menjadi to the Mars. Karena sebelumnya telah terjadi juga dalam industri lainnya yaitu emas, di mana pada kala itu emas telah mengajukan ETF, dan ketika ETF emas itu disetujui, kenaikan daripada harga emas itu sangat-sangat luar biasa sekali dan bahkan signifikan, tidak seperti dengan kenaikan biasanya. Dan mungkin itu pun akan terjadi juga dengan Bitcoin ETF ketika pengajuan dari beberapa big company ini telah disetujui oleh SEC ataupun regulator Amerika Serikat. Karena dengan adanya Bitcoin Spot ETF ini akan mempermudah beberapa orang yang belum tahu bagaimana caranya ketika ingin berinvestasi, salah satunya adalah di sektor industri cryptocurrency dan juga Bitcoin, dengan adanya beberapa perusahaan yang akan memfasilitasi terhadap beberapa orang yang ingin berinvestasi ke dalam Bitcoin ataupun cryptocurrency, dan juga tidak perlu memikirkan seed phrase ataupun harus memiliki cold wallet atau cold storage, karena terjamin dari segi keamanan, tidak perlu juga khawatir dengan kehilangan atau mungkin apakah bisa diwariskan atau tidak. Berbeda dengan kita saat ini ketika kita lupa dengan seed phrase kita, dengan kita menyimpan di hot wallet seperti MetaMask ataupun Trust Wallet, keturunan kita mungkin tidak mengetahui apakah kita memiliki aset yang begitu banyak ataupun tidak. Tetapi dengan adanya fasilitas dari beberapa big company yang telah mengajukan Bitcoin Spot ETF, mungkin bisa diwariskan kepada turunan-turunannya. Dan lalu apa hubungannya terhadap kenaikan harga yang katanya bahkan bukan hanya to the moon tetapi bakalan to the Mars? Karena dengan adanya Bitcoin Spot ETF, salah satu beberapa company yang ingin memfasilitasi terhadap beberapa investor ataupun klien, customer dari big company tersebut harus memiliki Bitcoin yang asli, atau mungkin dia bisa membeli di miners kah? Atau mungkin dia harus membeli di spot market. Artinya ETF dengan Bitcoin yang asli itu harus 1:1. Kalian bayangkan ketika memang dari pengajuan Bitcoin Spot ETF ini telah disetujui, ada berapa perusahaan dan bahkan ada berapa miliar dolar yang nantinya bakalan memborong dari Bitcoin. Wow. Dan untuk informasi selanjutnya, di mana di sini ada salah satu akun Twitter Friendly BTC yang telah memberikan suatu informasi dan juga gambaran. Dan inilah beberapa big company yang telah di-recap oleh salah satu akun Twitter tersebut, dan mungkin ini adalah salah satu momen terbaik untuk kita semua yang mengetahui lebih awal. Karena yang telah disampaikan oleh akun Twitter Friendly BTC tersebut adalah, jadi ini adalah pertama kalinya dalam sejarah orang biasa masih bisa memimpin triliuner. Tapi jangan salah, jendela peluang besar mungkin akan segera ditutup. Nah, jadi dengan ada sebuah perkataan seperti ini, jendela peluang besar mungkin akan segera ditutup ketika dari pengajuan beberapa big company tersebut mengenai pengajuan Bitcoin Spot ETF telah disetujui. Mungkin sekaranglah waktu yang tepat untuk kita mempertebal ataupun mengakumulasi dari tingkat kepemilikan Bitcoin kita sebelum pengajuan Bitcoin Spot ETF dari beberapa big company ini disetujui. Kalian bayangkan di sini ada beberapa perusahaan big company ataupun beberapa perusahaan besar, terutama ada BlackRock, Vanguard, Fidelity, UBS, State Street Global, Fisher, ada juga Morgan Stanley, JP Morgan, ada beberapa big company yang lain. Dan untuk informasi selanjutnya, di mana di sini pun ada salah satu media yaitu Watcher.guru yang telah membagikan suatu informasi dari beberapa perusahaan gabungan yang katanya bakalan meng-create crypto exchange. Wow, jadi ini sangat menarik sekali. Jadi di sini ada perusahaan Citadel, Fidelity, dan juga Charles Schwab yang akan meluncurkan crypto exchange EDX Market. Jadi nama exchange-nya kemungkinan EDX ya, dari ketiga perusahaan gabungan tersebut ini yang bakal meng-create salah satu platform ataupun exchange untuk cryptocurrency. Dan dengan adanya suatu informasi seperti demikian, di sini pun salah satu CEO dari bursa terbesar dunia yaitu Binance telah ikut menanggapi bahwa dia telah mendapatkan suatu laporan dari media Wall Street Journal.
Jadi di sini yang telah disampaikan oleh Zheng Pengzhou, impeccable timing, but the more the merrier. Jadi yang telah disampaikan oleh Zheng Pengzhou sendiri, pengaturan waktu yang sempurna tetapi semakin meriah. Nah, artinya Zheng Pengzhou sangat mendukung sekali dengan beberapa big company, terutama untuk company-company yang berbasis di negara US, memiliki suatu keinginan untuk meng-create salah satu platform khususnya untuk di sektor industri cryptocurrency. Oke, mungkin itu aja informasi-informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila kalian memiliki opini pribadi ataupun pendapat pribadi, silahkan tuliskan di kolom komentar. Oke, sampai jumpa. Saksikan di the next video-video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye-bye.